warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa wal hamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku, kajian ba'dal maghrib yang senantiasa mendapat limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan petang ini kita bertemu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita akan membahas hal yang terkait dengan siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jawaban dari tarjih atau fatwa tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang masalah wali Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Yang dilatar belakangi, ya, kita sering kali melihat secara langsung keberadaan orang-orang yang nyeleneh, ya, orang-orang yang nyeleneh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun penampilan yang sedikit berbeda dengan orang-orang yang normal, ya. Dan kemudian masyarakat awam terhadap syariat Islam ini dengan begitu mudah memberikan atau memberikan julukan gelar kepada orang yang nyeleneh itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dalam hal untuk mengetahui tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala itu, indikatornya itu melalui Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh kemudian dengan serta-merta kemudian kita memberikan gelar seseorang itu karena ibadahnya begitu kuat, ya. Kemudian dengan segala hal ketawadhuannya misalnya, kewarangannya misalnya, tetapi ukuran itu semua itu akan terbantahkan kalau kemudian amalan-amalannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jangan ketunjuk, ya. Jangan keburu-buru kemudian memberikan satu gelaran kepada orang-orang, ya, dengan gelaran-gelaran itu wali Allah, ya. Karena hal semacam itu tidak bisa kita jadikan rujukan, ya. Rujukannya itu semuanya itu ditimbang dengan amaliannya itu apakah mencocoki dengan Quran dan hadis Nabi SAW, ya. Kalau tidak mencocoki dengan hadis Nabi SAW, ya, ya, akidahnya itu menyimpang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dia tidak bisa mendapatkan gelar wali Allah, ya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya, orang ingin melakoni, ingin mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, orang itu sampai mau melakoni mandi 1 tahun sekali, ada. Ya. Dia mandinya cuma pada bulan-bulan suruh. Ya. Kemudian tidak sedikit juga orang melakoni, ya,
ingin mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dia datang ke punden-punden, ya. Dia datang ke tempat-tempat sungai-sungai yang surut, ya, gelap gulita, bersemedi, bertapa. Itu semua adalah merupakan cara-cara yang tidak ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara beribadah mencocoki dan sesuai dengan apa yang menjadi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu mari kita bahas tentang makna wali Allah dan wali syaitan. Ya, jadi wali itu ada dua. Ya, wali Allah dan wali syaitan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, dia senantiasa berada di atas bimbingan dan petunjuk Allah. Kalau wali syaitan itu apa? Mereka senantiasa, ya, memperjuangkan apa menjadi kesesatan, ya. Maka dengan mengajukan dalil dari nas Al-Quran yang sahih, kita akan mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wali Allah dan wali syaitan. Pengertian wali Allah, ya, berasal dari kata waliyah, waliyan wawalayatan, artinya adalah dekat. Ya. Bentuk jamak daripada wali, al-waliyu, ada aulia, ya, bentuk jamak dari al-wali, artinya yang memimpin atau yang dicintai. Apa persamaan daripada al-wali itu? Al-muhibbu, apa al-muhibbu? Yang dicintai, ya. Sedangkan persamaan katanya adalah as-sadiq, teman, ya, atau an-nasir, yang menolong. Dan al-wali juga bisa diartikan al-qurbu, yang dekat, ya. Maka wali memiliki makna, bisa memiliki makna sahabat, bisa memiliki makna penolong, bisa memiliki yang dekat, ya, dan bisa juga memiliki makna yang dicintai. Maka wali Allah bermakna orang yang dicintai atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, ya. Dan ini masyarakat muslimin, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takin, ya, orang-orang yang senantiasa hidupnya itu senantiasa di atas petunjuk Allah. Maka orang-orang yang senantiasa hidupnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah, ya. Ya. Itu wali Allah. Kemudian berbeda wali Allah dengan wali syaitan, ya. Wali syaitan itu memiliki makna pengikut atau penyembah setan. Mereka adalah orang-orang yang berwala. Berwala itu artinya apa? Yaitu berloyalitas atau mengikuti ajaran setan dan dikuasai oleh setan, ya. Kemudian yang kedua, makna wali syaitan itu suka kesesatan dan menyesatkan. Jadi orang-orang yang senantiasa kerjaannya itu menyesatkan, ya, menghalang-halangi orang itu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia itu termasuk wali setan, ya. Orang yang suka kesesatan, ya, ada kebaikan, ada kesesatan. Orang-orang wali setan itu suka bahkan memilih kesesatan itu sebagai apa? Sebagai jalan yang ia tempuh, ya. Itu wali setan. Kemudian ketiga, melanggar syariat. Mereka cenderung tidak berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jelas ini, ya, wali setan itu adalah orang-orang yang suka dengan kesesatan, ya, dan senantiasa menghalangi orang-orang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak ciri ini ada atau salah satu di antara tiga itu ada, maka sesungguhnya dia termasuk adalah orang-orang berkategori wali setan. Kemudian apa wali Allah? Wali Allah Subhanahu wa taala itu juga ada tiga, ya. Yang pertama keimanan dan ketaatan. Wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah,
senantiasa taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kalau ini ada pada diri kita, ya, maka sungguh insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masuk dari kategori wali-wali Allah. Ya. Kemudian yang kedua mengikuti sunnah. Ya. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW serta menegakkan syariat. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka senantiasa berada di atas petunjuk sunnah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran surah 331, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah jika kalian itu cinta kepadaku, ya, ya, jika kalian katakan jika kalian itu mencintai aku, maka ya cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikutilah aku di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa itu ya suka ya melanggengkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ketahuilah dia itu termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, wali Allah itu tidak berbuat syirik. Keimanan mereka tidak dicampur oleh berbagai bentuk kesyirikan, ya. Maka hati-hati Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kesyirikan ini adalah sesuatu hal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Kemudian dasar hukum wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya bisa dibuka di dalam surah Yunus surah 10 ayat ke-62. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, itu ciri daripada wali Allah. Di dalam kehidupannya dunia itu orang-orang yang masuk kategori yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dalam hatinya perasaan takut. Ya, tidak ada perasaan takut sedikit pun. Ketakutannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak pernah merasa bersedih. Ya, kesedihannya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika dia tidak lengah dari melaksanakan sunnah Nabi SAW. Wali-wali Allah itu merasa sedih. Ya, jadi mereka tidak khawatir. Wali-wali Allah adalah orang-orang mukmin pilihan, ya. Jadi orang-orang yang terkategori wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatannya dan menjauhi kemaksiatan. Jadi mereka tidak khawatir terhadap hari kebangkitan dan hari dikumpulkan di hari kiamat, sebab mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak akan tertimpa huru-hara di hari itu. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan senantiasa mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di akhirat, di dunia dia mendapatkan jaminan keamanan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bersedih atas kehidupan dunia mereka tinggalkan seperti kesedihan orang-orang mencinta dunia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dunia itu kecil, ya, orang wali-wali Allah itu, ya, dia tidak merasa sedih ketika dunia itu dia tidak dapatkan, ya. Jadi seolah-olah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia akan merasa sedih ketika dia lengah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa sedih ketika dunia itu tidak mampu, ya, raih. Ya, itu wali-wali Allah, ya. Wali Allah tersebut adalah orang beriman. Nah, orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Jadi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ukuran standarnya itu setidaknya dia ada termasuk orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keamanan dirinya, ya. Bukan kemudian orang-orang yang kemudian ya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melakukan ritual-ritual khusus, ya. Sebagaimana tadi dia sampaikan, dia datang ke gunung, dia datang ke pantai-pantai, dia datang ke gunung-gunung, ya, kemudian dia bersemedi betapa dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang salah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang senantiasa tegak lurus di dalam menjalankan perintah Allah, ya. Orang mengaku dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nampun penuh, ya. Orang-orang yang mengaku dirinya wali Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian bertaman bahwasanya nabrak syariat itu tidak apa-apa, ya. Ada yang punya anggapan seperti itu. Mengapa? Karena mereka ada yang beranggapan adalah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatu pada dirinya, ya. Manunggalung kaulah Gusti. Ada yang punya anggapan seperti itu. Sehingga apa? Kemungkaran, ya, perbuatan dosa itu sesuatu hal yang biasa bagi mereka. Itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah. Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas dan sebagian ulama salaf berkata, wali Allah adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kuncinya. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya, ya, wali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia senantiasa dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan bahagia, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini bisa dibuka di dalam tafsir Taisir Kalul Rahman, kitab Kalamul Manan, jilid 3 halaman 414, penulisnya Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di. Itu landasan itu. Kemudian syarat menjadi wali Allah, ya. Syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan makalah saya ini, ya, disebutkan bahwasanya untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka syarat wajib yang harus dipenuhi oleh orang tersebut adalah dia harus bertauhid. Itu adalah tidak bisa ditolak, ya. Harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau ngaku wali Allah Subhanahu wa taala senengane sok kemudian, ya, napa pun, ya, sok ya, kirim sesaji, ya, dan segalanya itu, maka dia bukan termasuk kategori wali Allah, tapi dia termasuk dari kategori wali syaitan, ya. Ya, ini harus kita pahami. Yaitu dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan syirik khurafat, ya, dan menjauhkan diri dari amal bid'ah syar'iyah, ya, perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang hendaknya seorang muslim dalam hal beribadah adalah mencukupkan diri dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, ya, dan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan, ya. Maka di dalam bersifat dalam bersikap wali Allah Subhanahu wa taala itu sederhana di dalam melaksanakan syariat Allah, ya, bersederhana, ya, tidak berlebihan, ya. Orang-orang senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala perkara itu tidak bersikap berlebihan, ya. Ya, senantiasa apa? Iktisadu bisul sunnah. Setiapnya bilang sunnah khairu minal ijtihadi fil bid'ah. Setiapnya dalam kebaikan itu lebih dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tidak ada
contohnya. Nah, ini hati-hati ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya ambilkan dari syarah hadis qudsi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza haballahu 'abda", apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ya, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala itu memanggil malaikat Jibril. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innallaha yuhibbul fulanan fa'ahibbuhu." Ya. Maka Allah taala menyuruh malaikat Jibril, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang hamba, ya, maka malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jibril, kalau hikmah Jibril pun akan mencintai orang itu. Kalau Allah itu sudah cinta pada seorang hamba, ya, malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mengatakan, "Aku cinta pada si fulan." Lalu kemudian Jibril mengakhir, ya, Jibril pun akan mencintai orang itu, ya. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada penduduk langit? Innallaha yuhibbul fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta pada fulan, maka cintailah ia. Nah, ya. Jadi ini Allah Ta'ala ya dalam sebuah diskusi ya. Itu kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada seseorang, malaikat Jibril itu dipanggil, kemudian malaikat Jibril mengatakan cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada penduduk langit agar mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sama, maka penduduk langit pun juga ikut cinta, ya. Thumma yudhillahu fil ard, ya. Kemudian akan diletakkan pada di dalam sebuah potensi untuk bisa diterima oleh semua penghuni yang ada di muka bumi, ya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, ya, maka Jibril pun cinta pada orang tersebut. Kemudian Jibril menyuruh kepada penduduk langit semuanya agar mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala menanamkan pada hati-hati orang-orang yang ada di sekitarnya itu apa? Cinta kepada orang tersebut, ya, senang sama orang itu, ya, merasa kalau berdekatan dengan orang yang dicintai Allah Ta'ala itu senantiasa merasa nyaman dirinya, ya, merasa senang, semakin keimanannya semakin meningkat, ya. Itu ciri dari orang-orang yang membawa manfaat dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Ta'ala akan melontarkan rasa cinta di dalam hati manusia agar menyukai dan ridho kepada orang tersebut, ya. Orang yang mendapat mahabbah cinta dari Allah Ta'ala, maka hati mereka akan cenderung kepada orang tersebut dan bisa menyukainya, ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, penduduk bumi itu apa? Hatinya itu dipik oleh Allah Ta'ala. Ditanamkan perasaan sayang, senang kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri daripada orang yang masuk kategori wali Allah, ya. Ini bisa dibuka dalam syarah hadis qudsi bab 7 kecintaan Ta'ala kepada hambanya, halaman 147 149, penerjemah Muhammad Junaidi Sofandi. Ya, ini syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ada wali Allah itu, ada wali setan itu, ya. Jawabannya adalah ada, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, bisa dibuka. Surah Al-Baqarah ayat surat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nur
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, ini gambaran dari wali Allah dan wali setan. Artinya Allah itu pelindung orang-orang beriman. Ya, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung-pelindungnya itu ialah setan. Ya, kepingin surga, ya, datang ke gunung. Apa? Bukan sesajen. Kepingin selamat, ya, selamat di jalan, ya, saking dia itu cintanya kepada setan, ya, juga beruang kembang-kembang di perempatan, ya, dengan harapan apa? Supaya nanti kalau dia lewat itu tidak tercelakakan. Ya, masih ada nggak kira-kira hari ini? Masih ada nggak? Masih, ya, masih banyak orang-orang itu kalau pagi itu bawa kayak apa namanya itu, kayak ya itu cangkir itu gobak, ada uang recehannya biasanya, ya. Nah itu termasuk apa? Itu termasuk orang paling disenangi sama setan. Kenapa? Yang bisa melindungi dirinya dari kecelakaan, dari bahaya itu mereka berkeyakinan kepada Simbayur. Kalau aku gak cidere, aku ada hajat nikah, ada asap hitam, nggak pamit kalau Simbayur itu kok nanti terkena apa? Bala. Ya, ini wali setan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pelindung setan itu adalah mereka mengeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan, ya. Ya, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, ya. Ini adalah sebagai bentuk apa? Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali Allah dan wali setan. Makna kata Allah waliyul ladina amanu. Allah Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Termasuk apa? Bukan hanya melindungi. Allah Ta'ala juga menjaga, menolong, ya, dan memberikan taufik kepada mereka, ya. Al-Zulumat. Al-Zulumat ini memiliki mana, Pak? Gelapnya kebodohan, kekeliruan. Orang yang bodoh, gak punya ilmu, ya. Apa yang mereka lakukan, ya? Apa yang menjadikan dasar dia lakukan? Senantiasa berdasar kepada nafsu, ya. Wong bodoh itu nggak ciloko, ini wong bodoh itu ciloko, ya. Kenapa? Dia tidak menjalani hidup dan kehidupannya itu tidak di atas dasar ilmu, tapi di atas dasar apa? Nafsu, ya. An-Nur di sini menyatu cahaya keimanan dan ilmu, ya, itu. Artinya pelindung mereka adalah setan yang menghiasi kepada peribadahan kepada berhala, bukan hanya patung. Ya, tauhid itu bisa diartikan ya, kadang paranormal itu juga termasuk tauhid, ya. Jadi kalau orang-orang yang menjadikan tauhidnya itu sebagai pelindung, itu tidak hanya pada berhala, nyembah patung, bukan, datang kepada paranormal, datang kepada dukun, ya, minta apa namanya itu, minta ngeramal nasib, ya, supaya dari miskin menjadi kaya, itu termasuk perbuatan tauhid, ya. Apa juga pelindung mereka adalah setan yang menghiasi peribadahan kepada berhala, sehingga mengeluarkan mereka dari batasan keimanan. Nah, kalau sudah begitu itu pelakunya bisa keluar dari Islam alias murtad, ya. Disadari atau tidak sadari orang-orang yang senantiasa menjadikan, ya, dukun paranormal itu sebagai pemimpin pelindungnya itu, ya, lambat laun juga akan keluar daripada Islam alias murtad, ya. Kalau ini tidak segera dicegah, ya. Ini wali Allah dan ada dengan setan, jawabnya ada, ya, tadi sudah, ya, tadi sama jawabannya ada. Makna ayat di atas, orang-orang kafir mereka adalah setan
dan kawan-kawan yang menyulap kekafiran agar tampak indah di mata mereka, ya. Jadi setan itu tidak akan pernah merasa senang kepada orang-orang salih. Ya, bagaimana caranya setan itu menjerumuskan manusia, perbuatan ingkarnya, perbuatan kufurnya, perbuatan maksiatnya itu senantiasa disajikan di hadapan pelakunya itu senantiasa indah. Kalau benar, wah aku gak tepoling punden misalnya gitu ya. Ya aku gak datang ke punden kurang mantep. Nah, misalnya kan gitu ya. Gak mantep. Ya. Kalau saya gak datang kepada dukun paranormal ya dalam urusan-urusan yang terkait dengan nasib, rasanya kurang mantep. Ya. Nah, kurang mantepnya ini ya dipandang oleh orang-orang pelaku-pelaku maksiat itu, pelaku-pelaku perbuatan kufur itu oleh setan itu dipandang indah, seolah-olah itu ada perbuatan benar, sehingga sidik-sidik ning dukun, sidik-sidik ning paranormal ya. Ini ya, kemudian mereka mengeluarkan kafir itu dari terangnya iman dan ilmu menuju gelapnya kekafiran kebodohan. Mereka itulah penghuni neraka yang tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya, ya. Ini wali syaitan. Kemudian dasar beramalnya, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa perilakunya, ya, tutur katanya, sikapnya itu senantiasa didasarkan atas dasar ilmu, ya. Ini bisa dibuka di dalam surah Al-Asr, surah 59 ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu faqudhuhu wa ma nahakum anhu antahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya, ya. Ini cirinya orang-orang yang termasuk dalam kategori wali Allah yang dicintai Allah, ya. Dia mencukupkan diri dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cukup dengan apa yang diperintahkan Allah, ya, tidak menambah, tidak mengurangi, ya, itu sudah, ya. Itu wali-wali Allah, ya. Dan di dalam tafsir Al-Muyassar, ya, halaman 546 penulis Kementerian Agama Saudi, ayat tersebut dalam surah Al-Asr ayat 7 itu, ya, memiliki makna wal ayat aslu fi wujubil amali bis sunnah qaulan aw fi'lan aw taqriran. Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik perkataan, perbuatan maupun penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini termasuk dasar beramalnya jelas, ya. Kemudian syarat memperoleh mahabbah, ya. Mahabbah itu apa, Ibu? Pak, mahabbah itu apa? Cinta, ya. Orang kan sing mendapatkan mahabbah, cinta maksudnya itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, ya, ayat 31, ya. Tadi di awal saya sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ini menjadi dasar, ya, kalau panjenengan ingin mendapatkan cintanya Allah, ya, cukup mendasarkan pada apa yang menjadi contoh dan dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maksudnya itu adalah qul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa amanu bi zahiran wa batinan yuhibbukumullah wa yaghfiru dzunubakum fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin rahimun bihim, ya. Artinya, katakanlah wahai Rasul, bila kalian mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka ikutilah aku,
dan berimanlah kepada aku secara lahir maupun batin, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman lagi Maha penyayang kepada mereka. Ya, ini adalah makna daripada surah Al-Imran. Ya, ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan dan menentukan atas siapa yang mengaku dirinya mencintai Allah, namun tidak mengikuti nabinya Muhammad dengan sebenar-benarnya, dengan menaati dan dalam perintah dan larangannya, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. Jadi kalau orang itu aku beriman, aku cinta kepada Allah, tapi dia itu ya tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak mengikuti apa menjadi contoh tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanannya itu adalah keimanan pendusta. Ya, ini bisa dibuka dalam tafsir Al-Quran Al-Yasar. Ini fatwa tarjih. Ini saya ambil fatwa tarjih ini dari tanya jawab, ya. Ini ya, ini bukunya. Ya, bukunya tanya jawab, ya bukunya ya. Bisa dilihat ini, ya. Ini fatwa tarjih Muhammadiyah, ya, ya dalam menjelaskan wali Allah, ya, itu bisa dibuka dalam fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 3, penulis tim majelis tarjih dan tajdid pusat Muhammadiyah, ya, suara Muhammadiyah. Disebutkan di sini dalam sebuah hadis, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk eksekusi, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada macam itu. Ya, kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya. Baik, ya. Jadi hadis sebagai kesimpulan penutup, ya, hadis ini termasuk hadis kunci yang diterangkan oleh Al-Bukhari. Dan katanya Rasulullah SAW itu sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya, barang siapa yang menyusul waliku, barang siapa yang menyusul waliku, aku memberikan perang kepadanya, ya. Ini gak main-main, ya. Inna Allah Ta'ala men'adani kalian faqada adantu bil haqqi. Jangan siapa yang menyusul waliku, aku memberikan perang kepadanya, ya. Wa takar wa ba'iman abdi bisyai'in hatta lima yamluk maqdara tubi'in. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seseorang hamba mendekat kepadanya lantaran sesuatu yang menyebabkan aku lebih mencintainya kecuali apabila dia melakukan hal yang aku berikan kepadanya. Dan senantiasa saja hamba tersebut makin dekat kepadaku apabila dia melakukan hal yang sunnah, dan karena aku makin cinta kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi orang-orang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, dalam perkara-perkara fardu dia senantiasa bersemangat, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang wajib dilakukan, ya. Artinya apa? Dia tidak akan melaksanakan sunnah kalau wajibnya itu belum terlaksana, ya. Maka orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang fardunya dia lakukan, juga kemudian sunnahnya sebagai amalan tambahnya itu juga ia lakukan. Allah Ta'ala semakin cinta. Dalam perkara fardu aja seorang hamba melakukan ibadah fardu itu bisa mendatangkan cinta Allah. Apalagi fardu yang dia lakukan, sunnahnya juga dia kerjakan, maka Allah Ta'ala bertambah cintanya kepada hamba. Ya. Makanya sampai Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang menyusul maka aku akan mengirimkan perang kepada orang tersebut. Itu artinya apa? Allah Ta'ala itu
sangat melindungi, ya, memberikan perasaan aman kepada hamba-hambanya yang dicintai Allah Ta'ala. Kesimpulannya, hadis tersebut di atas ada dalam teks tawadhu, itu menunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala perlu melakukan hal-hal yang dimaksudkan dan disunahkan, bukan melupakannya, ya. Sekalipun manusia itu dikasih oleh Allah, tetap sebagai manusia, bukan nabi yang maksum, ya. Meskipun dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisinya sebagai manusia juga melakukan kesalahan. Tetapi orang-orang yang dinamakan wali Allah dari orang-orang beriman dan bertakwa itu, manakala dia melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun dia wali Allah Ta'ala, bukan berarti dia memiliki sifat maksum sebagaimana Nabi SAW, ya, dan senantiasa terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan, ya, terpelihara, ya. Itu Nabi SAW, para nabi, ya. Tapi kalau manusia, meskipun dia, ya, mendapatkan predikat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dia itu bukan orang yang maksum, ya. Dia juga manusia biasa, juga melakukan perbuatan dosa. Tetapi orang-orang yang wali Allah Ta'ala itu, manakala dia melakukan perbuatan dosa atau salah, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari penjelasan saya ini, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari, ya, dalam kehidupan ini, ya, mari kita senantiasa mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, ya. Dalam hal yang wajib kita kerjakan. Dalam masalah sunnah bisa kita sudah kerjakan, ya. Tetapi lebih utama, ya, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala itu sunnah pun juga dikerjakan, ya. Ini yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang sedikit ini menambah, ya, keyakinan kita, menjadikan keimanan kita ini semakin bertambah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melimpahkan kepada kita perasaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ada sedikit sekte satanisme, ya, ya. Ini saya ambilkan sekelumit daripada orang-orang yang menyembah kepada setan, ya. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan setan, iblis sebagai pelindungnya, ya. 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 Ya, orang-orang yang menyembah setan itu memposisikan dirinya itu seperti yang disembah. Apa? Wajahnya itu dijadikan seperti setan, ya. Setan, ya. Jadi wajah yang sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan itu, ya, dijadikan bentuk seperti setan, ya. Wajahnya diubah-ubah, ya, jadi benjolan-benjolan, ya. Ya, itu orang-orang yang menyembah setan, ya. Dan orang-orang menyembah setan hari ini itu, ya, kebanyakan adalah orang-orang yang mereka tidak, artinya tidak mengenal Tuhannya, ya. Mereka hanya tahu itu
berada di atas hawa nafsu, ya. Ya, ini setan ya. Ini termasuk pendidikan. Ini betul-betul yang diceritakan dalam satanisme. Orang-orang seperti ini, ya, bahkan ada, ya, di kalangan orang-orang yang ingin terkenal, ya, entah itu dari selebritis, ya, kalau ingin terkenal, kepingin apa karirnya itu, dalam karirnya itu maju, dikenal, itu kadang-kadang mereka melakukan itu aja aneh, ya. Misalnya apa? Ayam masih hidup itu, ya, digigit, ya, dimakan, ya, kemudian darahnya itu diminum. Ya, ini ritual-ritual orang satanisme. Orang yang suka dengan penyembah terhadap setan, ya. Dan rata-rata orang penyembah setan itu, ya, kita bisa lihat rumahnya, ya. Rumahnya itu penuh dengan apa? Mohon maaf, ya, lukisan-lukisan tengkorak, lukisan-lukisan yang sifatnya itu apa namanya itu, ya, manusia-manusia yang meneh, ya, wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang rusak, ya. Ya, ya seperti ini gambarannya orang satanisme, ya, seperti ini, ya. Ini panjang sebenarnya nih, apa itu tuh, ya. Apalagi ritual-ritual yang pernah diungkap itu apa? Berhubungan suami istri, ya, di depan apa? Di depan mursyidnya. Ini pernah terjadi, ya. Ini termasuk aliran yang sesat, ya. Ya, dalam hal-hal yang perbuatan dosa dan tercela, gitu, ya. Saya kira itu aja dulu, ya, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita akan kita akan lanjutkan. Baik, bahwa itu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pada petang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.